Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bebas akan menampilkan teater kami yang berjudul Putri yang Sia-sia. Raja Indra Pandita yang diperankan oleh Kelvin. Dinda Wingi yang diperankan oleh Aprilia Indah. Sini Mari yang diperankan oleh Sicilia Ceniago. Dea Muni yang diperankan oleh Ilhami, dan Labu Iba yang diperankan oleh Indah Panzia, dari Naningsi yang diperankan oleh Dea, dan Ratnayu yang diperankan oleh Fani Kurnia Putri, Naraden Wintarasari yang diperankan oleh Adila Fitrian, dan Renda Sayoman yang diperankan oleh Isra Kadapi, dan Ajeng Sekar yang diperankan oleh Laura Cekar, dan saya sendiri sebagai Indri Sekar. Dulu kala di Lombok, NTB, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Indra Pandita. Raja itu memiliki 6 orang putri yang cantik-cantik. Anak sulung yang bernama Dinda, anak yang kedua bernama Sini Mari, anak yang ketiga bernama Demuni, anak yang keempat bernama Labu Iba, dan anak yang kelima bernama Rina Ningsih, dan anak yang keenam bernama Ratnayu. Dari keenam anak putri raja tersebut, Ratnayulah si bungsu, anak yang memiliki wajah yang cantik dan mempesona. Dan tidak heran, dialah menjadi para idola pemuda di semua sekitar kerajaan. Karena kecantikan si bungsu membuat iri para kelima saudaranya, terutama anak sulung yang bernama Dinda Wingi. Seketika waktu di pagi hari, kelima saudaranya sedang berbincang di taman dekat istana. Dan selanjutnya acaranya. Tahu nggak sih si adik kita itu? Iya, dia sangat. Ayah tidak mau. Oi, tahu nggak? Kehadiran si bungsu telah mengganggu ketentraman kita. Benar itu Ayunda, dia telah merebut hati semua pemuda di negeri ini. Iya Ayunda, apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Begini, kita berkumpul di sini. Ayunda punya rencana. Apa itu Ayunda? Bagaimana kalau kita menyewa seorang pemuda di negeri ini untuk memfitnah Ratnayu? Tapi bagaimana caranya? Ayanda tidak akan percaya dengan omongannya. Begini, kita mengatakan kepada Ayanda bahwa ia telah melakukan hal yang buruk terhadap kerajaan. Tapi dia tidak akan percaya. Ayanda akan percaya kepada kita. Ayunda. Sini mari Labu Iba, sekarang kalian cari pemuda tersebut ke hadapan. Baik Ayunda.
Hari ini panas sekali. Kerja ke seorang hanya dapat 50.000. Istri pun tak ada. Bentar kak, itu kayaknya ada pemuda. Hai pemuda, Iya, ada apa? maksud kedatanganku ke sini ingin membawamu ke istana. Emang ada salah apa saya? Kenapa saya dibawa ke istana? Kamu tidak mempunyai salah apa-apa. Bagaimana kalau kamu bekerja sama dengan kami? Kamu hanya mengatakan iya kepada ayah kami. Kalau saya mengatakan iya, apakah saya mendapatkan imbalan? Karena saya tidak ada uang sekarang. Baiklah, aku akan mengasih kamu imbalan. Yang benar. Benar. Kamu bohong. Baiklah kalau begitu. Di mana istananya? Ayo ikut bersama kami. Salam hormat kami Ayanda. Ya, ada apa anak-anakku? Kemarin aku melihat Ratna Ayu sedang duduk dengan seorang pemuda di samping taman istana. Lalu kenapa? Dan siapa pemuda itu? Kami tidak tahu Ayanda. Yang kami tahu pemuda tersebut datang dari negeri seberang. Iya benar ayah, setelah kami menyelidiki, ternyata benar Ratna Ayu ada hubungan dengan pemuda itu. Benar Ayanda. Dan kata pemuda itu dia telah berbuat yang tidak baik dengan Ratna Ayu sehingga mencerang nama baik di sana. Apa kalian bilang? Jangan bercanda kalian. Kami tidak bercanda Ayanda. Kami akan membuktikannya kepada Ayanda. Sini mari Labu Iba, sekarang kalian bawa pemuda tersebut ke hadapan Ayanda. Baik ayahanda. Pemuda. Iya, ada apa Raja? Apakah kamu benar telah melakukan hal tidak baik terhadap putriku Ratna Ayu? Iya Raja. Emang kenapa Raja? Pengawal, jebloskan dia ke penjara. Selikor ya. Katanya mendapatkan imbalan, tapi kok dibawa ke penjara? Ratna Ayu! Woi Ratna Ayu! Iya ya, ada apa yang membawa putri ke sini? Dasar anak tidak tahu diri. Kamu telah membuat malu kerajaan. Sebagai hukuman, kamu tinggal di gubuk yang ada di belakang istana. Ada apa ini ayah? Kenapa ayah marah terhadap putri? Tidak usah banyak bicara. Pengawal, bawa putri Ratna Ayu ke belakang. Tapi ayah, Kakak putri engkau. tidak Kakak engkau. Ayah! Kenapa? Kenapa harus terjadi ini semua padaku?
Mengapa semua ini terjadi padaku? Sehingga ayah marah terhadapku. Emang apa yang kamu berbuat? Begini Rangda, aku telah dituduh oleh kakak-kakakku berbuat yang tidak-tidak. Sabarlah Putri. Kebenaran pasti terungkap. Iya Rangda. Maka dari itu aku beri kamu nama Putri Winangsia, yang artinya putri yang tersia-sia. Baiklah Rangda. Ya sudah, aku mau lanjut ke pasar dulu. Iya Rangda, hati-hati di jalan. Apa yang harus aku lakukan? Rangda sedang tidak di rumah. Sebaiknya aku lukis saja wajahku dan ku buat syair tentang nasibku. Setelah dia selesai melukis wajahnya dan menulis syair tentang nasibnya, kertas tersebut diterbangkan dan dibawa oleh angin kencang jauh ke angkasa sampai ke Pulau Jawa. Kertas apa ini? Sepertinya ini saya tentang seseorang. Syair tentang Ratna Ayu. Kata yang begitu menyakitkan, kata yang membuat sakit sanubari. Tidakkah kau mengetahui? Hinaan, ejakan, bahkan cacian yang kalian ucapkan membuat kami menderita di sini. Membuat saya ingin segera pergi dari dunia ini. Karena kalian, hidup saya seperti tak ada artinya lagi. Kau jadikan itu hiburan, kau jadikan itu pertunjukan untuk membuat hati kalian tertawa, membuat hatimu bahagia. Tapi, lihatlah saya, lihat dia begitu tersiksa, begitu teraniaya, begitu sakit hati, begitu tak berdaya. Cantik sekali gadis ini, tapi siapakah dia? Kanda, bangun Kanda. Kanda, bangun. Sekar, kenapa kau di sini, Sekar? Mengapa? Dan ada apa kenapa kamu pingsan? Sekar, lebih baik kau baca saja saya tentang lukisan ini. Kita harus segera menolongnya. Benar adikku, kita harus segera menolongnya. Tapi kita harus memberitahukan ibunda terlebih dahulu.
Hormat kami, Ibunda. Ada apa anakku? Jadi begini Ibunda, kami barusan dari kolam pemandian dan menemukan secari kertas yang berisi syair-syair dan lukisan. Apa maksudmu anakku? Jadi begini Ibunda, syair-syair itu berisi tentang kisah seorang gadis cantik yang berasal dari negeri Lombok. Ia menderita karena keirian saudari-saudarinya. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Gadis tersebut adalah Rana Ayu Widyadin, anak dari Raja Indra Pandita sepupu kita. Jadi kita harus segera menolongnya Ibunda. Baiklah, segeralah kalian menolong saudari kalian yang malang itu. Sendiko Ibunda. Hei adikku, Kanda minta agar dibuatkan kapal dagang yang megah dengan barang-barang yang indah. Baiklah Kanda, saya akan segera buatkan. Dalam sekejap, kapal yang diinginkan Raden Witasari dapat dikabulkan. Dan mereka pun menyamar sebagai pedagang. Raden Witarasari menyamar sebagai Jamal Malik dan Ajeng Sekar menyamar sebagai pembantunya. Sesampainya mereka di Pulau Lombok, mereka pun mulai berdagang dengan harga yang murah sampai terdengar oleh Raja Indra Pandita. Kakak, apakah aku terlihat cantik? Cantik. Ayah anak-anakku. Ya, ada apa ya? Barusan ayah mendengar bahwa ada kapal yang membawa dagangan yang bagus-bagus dengan harga yang murah. Jadi kalian semua harus bersiap-siap. Kita akan ke sana bersama-sama. Baiklah ya, kami akan bersiap-siap. Barang bagus, barang impor 300. Mana. Yo, yang mana? Ayo. 300. Stop, silakan beli barang-barang saya. Silakan Baginda. Barangkali ada barang-barang hamba yang cocok dengan Baginda atau putri-putrinya Baginda. Baiklah, saya akan membelikan barang-barang yang bagus untuk kelima putri saya. Baiklah, tolong ambilkan dan bungkuskan pakaian itu. Terima kasih Baginda, barangkali tinggal lagi ke sini. Dengan Cik. Mana lagi nih? Mana? Barang bagus, barang impor. Ayo beli, ayo. Kanda, pemuda itu adalah inangnya Winangsia. Apakah kamu benar Sekar? Jika begitu, jadikan aku menjadi monyet dan serahkan aku kepadanya. Baiklah Kanda.
Hai pemuda, apakah kamu mau membeli monyet ini? Monyet ini ajaib, dia bisa berbicara seperti manusia. Mana buktinya? Hai. Benar kan? Benar. Berapa harganya kamu jual? Berapapun uang yang Anda miliki, monyet boleh Anda bawa pulang. Ya sudah. Seikhlasnya aja. Kan pemuda. Randa sudah pulang. Kamu bawa apa? Ini Putri, aku belikan untukmu. Oh, lucu sekali. Ih, monyet ini bisa berbicara. Yang bener. Iya, benar. Hai Putri. Lucu ya monyetnya. Terima Ya. kasih ya Randa. Ya Kamu sudah. sangat baik terhadapku. Aku mau mandi ke Banda dulu. Ya Randa. Hai Putri, nama kamu siapa? Namaku Ratna Ayu. Oh, Ratna Ayu. Apa yang ingin kamu mainkan Putri? Janganlah kamu selalu bersedih. Terima kasih monyet, kamu telah menghiburku. Kalau begitu, mari kita main. Hei adikku, lihatlah itu. Ratnayu sedang bermain dengan monyet buduknya. Iya kak, ayo kita kasih tahu kepada saudara-saudara kita. Kita pergi yuk. Apa yang kita lakukan sekarang? Tadi kami melihat Ratnayu sedang bermain dengan monyet buduknya. Benarkah? Benar. Di mana mereka? Mereka ada di taman Ayunda. Mari kita ke sana. Baiklah, Yunda. Hei, dasar anak buangan, tidak bisa beli hewan lagi apa selain monyet? Emang nggak ada ya hewan yang lain dari situ? Janganlah kamu menangis Putri. Biarkan saja mereka berkata apa. Tetapi aku tidak menerima dengan hinaan mereka. Mereka telah menghinamu monyet. Tidak apa Putri, sebenarnya mereka ini terhadapmu. Karena apa yang ada pada dirimu tidak dapat dimiliki oleh mereka. Benar katamu monyet. Kalau begitu mari kita pergi main lagi. Ayo monyet. Tadi Ayunda, Ayunda. Ada apa? apa? Aku tidak sengaja melihat Ratna Ayu dan monyet yang sedang bercakap-cakap. Di mana? Di taman, Ayunda. Ayunda tahu monyet itu bisa berbicara. Monyet itu ajaib. Tidak mungkin. Alah, kamu bohong. Iya, Ayunda. Aku melihatnya dengan mata. Tidak mungkin. Masa monyet bisa ngomong? Iya, Ayunda. Sumpah. Begini, kita harus rebut monyet itu dari Ratna Ayu. Tapi bagaimana caranya Yunda? Tentu ada syaratnya. Apa syaratnya Yunda? Aku punya ide. Apa itu, Ayunda? Dasar bodoh. Kita harus
harus berpakaian bagus dan indah. Oh iya, kan dia kan tidak punya baju yang bagus. Baiklah kalau begitu, dia kan tidak mempunyai pakaian bagus dan indah. Mari kita cari pakaian itu. Sini mari, kamu pergi ke tempat Ratnayu dan tolong bilang kepada mereka. Baik kakak. Hei si bungsu, jika kamu ingin pergi ke Pandapa, kamu harus memakai baju yang bagus, yang bersih. Tapi kan kamu tidak punya baju yang bagus. Kasihan Winangsia, aku harus membantunya. Aku harus mencari baju terlebih dahulu untuk Winangsia. Apa ini? Mungkin ini hanya sampah. Jadi aku bakar saja. Hah? Di mana pakaian monyet saya? Perasaan saya letakkan di sini tadi. Hei, Iya, ada apa? kamu siapa? Kamu jangan salah paham dulu. Aku ini monyet yang selalu menemanimu. Sebenarnya aku adalah Raden Witasari dari putra dari Ratu Indri Sekar. Lalu ngapain kamu kesini? Aku kesini ingin menolongmu karena syair-syair yang kamu buat dahulu. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya syair-syair itu aku temukan di sebuah pohon. Lalu aku bacalah isi-isi syair-syair tersebut. Rupanya isi nasib seseorang. Dan ternyata itu sepupu aku sendiri. Lalu aku segera menolongmu dan pergi ke Pulau Lombok. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Raden. Baiklah, ayo kita cari baju untuk kamu pergi ke Pendapa besok. Baiklah. Keesokan harinya, kelima saudara tersebut telah berkumpul mengenakan pakaian rapi dan indah. Dan mereka tiba-tiba terkejut melihat Rana Ayu yang cantik yang didampingi oleh seorang pria yang tampan. Dan Rana Ayu pun terlihat cantik dan mempesona. Bajumu sangat bagus. Apakah bajuku bagus? Ayu, apakah bisa pakai baju sebagus kita? Oh, tentu tidak. Kan dia nggak punya baju. Kan yang diberikan ayah cuma kita. Ayunda, siapa dia? Bukan kali Winangsia? Kayaknya ini ada tampan. Siapa dia? Tampan sekali dia. Ayah kita mana ya? Kok nggak datang-datang di Pandapa? Padahal dari tadi kita. Aku sudah gerah memakai baju ini. Bajuku sudah basah. Basah ya bajunya. Anakku, Iya, ada apa ya? lagi ngapain di sini? Lagi pakai baju bagus. Kan kita ada acara di Pandapa. Iya, iya. Ayah, itu Pemuda. siapa? Hei pemuda, siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Begini Raja, hamba Raden Witasari, putra dari Ratu Indri Sekar dari tanah Jawa. Hamba di sini untuk menyampaikan pesan yang selama ini ada di kerajaan ini. Oh, kamu keponakanku. Dan apa maksudmu itu? Jadi begini Binda, sebenarnya
Rana Ayu tidak bersalah. Dia hanya difitnah oleh saudara-saudaranya itu karena kejatikannya. Apa kalian bilang? Benarkah wahai anak-anakku? Iya Ayanda. Sekarang kalian semua minta maaf kepada adik kalian. Tidak mau Minta Ayah. maaf. Tidak ya? Minta maaf. Tidak. Minta maaf. Enggak is. Dasar. Putriku, maafkan ayahanda karena ayahanda tidak percaya pada kamu dari awal. Iya, tidak apa-apa ya. Semua kebenaran akan terungkap. Untuk kalian semua, kalian kena hukum atas perbuatan kamu kepada adik kalian. Pengawal, Tidak, Ayanda. Tidak ya. masuk pengawal. Tidak ya. Tidak ya. Wah, mereka keluar. Ayah, aku tidak mau. Setelah kebenarannya terungkap, kerajaan pun hidup damai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.